Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wiji Sutawati, Ainun Zahrania, Arin Kusnasarofa, Feni Nurhidayanti, Lukiana Sofa Salsabila, dan Teresia Amelia Dewi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif. Adapun pokok bahasan pada jenis-jenis penelitian kuantitatif yang akan dibahas yaitu penelitian eksperimen, penelitian korelasi, dan penelitian survei. Yang pertama yaitu terdapat penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi sampel dan melakukan generalisasi populasi. Akan tetapi, tujuan utama rancangan eksperimen adalah untuk menguji dampak suatu treatment atau intervensi terhadap hasil penelitian yang dikontrol oleh faktor-faktor lain yang dimungkinkan juga mempengaruhi hasil tersebut. Selanjutnya, ada komponen-komponen dalam metode penelitian eksperimen. Yang pertama itu ada partisipan, di mana perlu mengetahui cara pemilihan atau sampling, lalu penugasan atau assignment, dan jumlah partisipan yang terlibat dalam suatu eksperimen. Selanjutnya ada variabel. Dalam variabel penelitian eksperimen ini terdapat dua macam, yaitu ada variabel eksperimental dan variabel non-eksperimental. Variabel eksperimental ini yaitu variabel yang berkaitan dan diterapkan secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap gejala tertentu. Lalu variabel non-eksperimental yaitu variabel yang dilakukan secara tidak sengaja namun dapat mempengaruhi hasil eksperimen nantinya. Selanjutnya yaitu ada penelitian survei. Pada penelitian ini mendeskripsikan secara kuantitatif beberapa kecenderungan perilaku atau opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. Dari sampel ini, peneliti melakukan generalisasi atau membuat klaim-klaim tentang populasi itu. Karakteristik ilmiah penelitian survei meliputi logik, deterministik, general, parsiomonus, spesifik. Pada logik yaitu dengan dilandasi dengan kerangka pikir yang nalar, runtut, dan sistematis. Pada deterministik yaitu bukan saja melakukan fakta secara deskriptif, namun dapat melalui analisis yang ausalitas. Sedangkan pada general yaitu hasilnya dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas. Pada parsionius yaitu dalam waktu singkat dapat menghasilkan banyak informasi dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Sedangkan untuk spesifik yaitu berasal dari permasalahan yang dipilih secara spesifik. Hal yang perlu dihindari dalam penelitian survei meliputi yang pertama, menghindari penggunaan jargon, hindari ambiguitas atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan pertanyaan yang kabur, hindari bahasa yang emosional dan bias prestis atau gelar, gunakan bahasa yang netral, hindari pertanyaan yang di dalam satuan kalimat, terdapat dua pertanyaan sekaligus, hindari pertanyaan yang mengarah jawaban responden, hindari pertanyaan yang di luar kemampuan responden untuk menjawabnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hal yang perlu dihindari dalam penelitian survei, yaitu hindari pertanyaan mengenai masa depan, hindari pertanyaan yang menggunakan dua pertanyaan negatif atau double negatif, hindari pertanyaan dengan kategori jawaban yang tumpang tindih, dan juga hindari pertanyaan yang bodoh. Adapun komponen-komponen rancangan metode survei, yang pertama rancangan survei
Ini berisi tujuan dasar atau alasan atau rasionalisasi diadakannya penelitian survei. Kemudian kedua, yaitu populasi dan sampel. Ini menentukan karakteristik populasi dan prosedur sampling. Kemudian yang ketiga yaitu instrumentasi. Sebagai bagian dari pengumpulan data, peneliti juga perlu menyajikan informasi secara detail mengenai instrumen-instrumen survei yang akan digunakan dalam penelitian yang diajukan. Kemudian yang keempat, variabel dalam penelitian. Perlu memasukkan variabel dalam bagian metode penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan rumusan masalah atau hipotesis dan instrumen penelitian. Kemudian komponen yang terakhir yaitu analisis data dan interpretasi. Menyajikan analisis data dalam bentuk tahap demi tahap agar pembaca bisa memahami bagaimana suatu tahap menuntun tahap selanjutnya hingga semua prosedur analisis dibahas secara tuntas. Jenis penelitian kuantitatif yang selanjutnya yaitu penelitian korelasi. Korelasi sendiri berarti asosiasi, yang lebih tepatnya adalah ukuran sejauh mana dua variabel terkait. Nah, penelitian korelasional adalah jenis penelitian non-eksperimental, di mana peneliti mengukur dua variabel dan menilai hubungan statistik di antara kedua variabel tersebut dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel asing atau variabel extraneous. Nah, ada 3 hasil yang mungkin dari studi korelasional, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Dan yang pertama yaitu korelasi positif, di mana antara dua variabel itu ketika peningkatan satu variabel mengarah pada peningkatan variabel lainnya, dan penurunan satu variabel itu akan berdampak pada penurunan variabel lainnya. Misalnya, jumlah uang yang dimiliki seseorang mungkin berkorelasi positif dengan jumlah mobil yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya yaitu korelasi negatif. Secara harfiah adalah kebalikan dari korelasi positif. Ini berarti jika ada peningkatan dalam satu variabel, variabel lainnya itu akan menunjukkan penurunan dan sebaliknya. Misalnya, tingkat pendidikan mungkin berkorelasi negatif dengan tingkat kejahatan ketika peningkatan satu variabel menyebabkan penurunan variabel lain, dan sebaliknya. Dan ini berarti jika dalam beberapa hal tingkat pendidikan di suatu negara ditingkatkan, hal itu dapat menurunkan tingkat kejahatan. Dan yang selanjutnya itu tidak ada korelasi atau korelasi nol. Dan ini berarti perubahan dalam satu variabel itu tidak berpengaruh pada variabel lain, atau dengan kata lain, tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dan tingkat kecerdasan. Adapun ciri-ciri penelitian korelasional. Nah, ciri-cirinya diantaranya, penelitian korelasional itu cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tidak bisa diteliti dengan metode eksperimental atau tidak bisa dimanipulasi. Dan yang selanjutnya, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang selanjutnya, output dari penelitian korelasional ialah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Dan ciri selanjutnya, penelitian korelasional itu dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Dan ciri yang terakhir yaitu kelebihan penelitian korelasional itu
mampu untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau dengan kata lain simultan. Nah, bisa memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu cara menuliskan penelitian korelasional. Cara menuliskan penelitian korelasional ada 5 tahap. Yang pertama, pemilihan masalah. Masalah yang dipilih harus memiliki nilai dalam pola perilaku atau fenomena yang kompleks yang membutuhkan suatu pemahaman. Kemudian, yang kedua yaitu studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan harus memiliki dasar untuk mendapatkan landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara atau hipotesis. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian harus memilih subjek penelitian dan menentukan bagaimana cara yang dipilih dalam pengolahan data. Subjek yang dipilih harus bisa diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data bisa melalui angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Namun, data yang dikumpulkan harus dalam bentuk angka. Yang keempat adalah analisis data. Analisis data harus dapat dikorelasikan antara hasil dari suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel yang lain. Jadi, harus saling terkait. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Simpulan berisi hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.